Oke, selamat siang, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu stok kita yang ini adalah motor touring yang termasuk kesukaan saya karena motor touring ini harganya affordable dan nyaman serta aman. Serta untuk fitur-fitur motor ini juga udah cukup lengkap. Jadi buat perjalanan Anda jadi lebih bermakna. Ini dia motor ya, KTM 790 R Adventure 2020. Oke, motor touring ini diperkenalkan di tahun 2018 dan dipasaran di tahun 2019 sampai 2021. Kemudian ada generasi kedua di tahun 2021 sampai 23 dan dilanjutkan dengan 2024 sampai yang sekarang. Itu generasi yang paling muda, generasi ketiga. Dan di sebelah saya ini generasi pertama yang tenaganya udah cukup mumpuni buat touring serta dengan fitur-fitur yang cukup lengkap dan harganya cukup affordable karena harga baru motor ini sekitar barunya 450 sampai 500 jutaan dan ini secondnya di 300 jutaan. Beda dengan pesaingnya yaitu BMW F850 GS dan Triumph Tiger kalau nggak salah ya. Saya lupa juga kalau Triumph saya nggak ngikuti banyak. Karena dari modelnya motor touringnya juga saya kurang suka dan itu balik lagi ke masalah ini ya pribadi ya, selera pribadi ya. Dan menurut saya yang paling worth it adalah F850 sama KTM 790R Adventure. Tapi kalau saya boleh milih dan menimbang-nimbang untuk fitur, maintenance serta harganya, saya lebih milih KTM 790R Adventure yang di sebelah saya ini. Karena untuk maintenance ini masih cukup mudah, kemudian untuk harganya juga masih cukup murah, dan fiturnya juga sudah mirip-mirip lah dengan F850 GS. Oke, sekarang kita bahas dari bagian depannya dulu mungkin. Nah, di bagian depan ini sama motornya, desainnya sama 390, lampunya juga hampir sama ya, mirip-mirip. Karena emang KTM kayak Satria Baja Hitam kalau kita lihat dari jauh sekilas. Jadi kayak Satria Baja Hitam atau kayak capung mungkin ya. Belalang. Kayak belalang. Dan lampunya ini udah ada lampu tembak sorot, ini tambahan. Lampu sennya juga ini tambahan ya. Ini tambahan. Terus untuk bannya ini velgnya ring 21 dengan profil ban 90/90. Ini ban asli standar dengan suspensinya WP Explore. Jadi ini suspensi yang benar-benar dikhususkan buat motor touring. Ini adjustable dan ini nyaman banget untuk yang kaki-kaki WP Explore. Kemudian di bagian belakang juga sudah menggunakan WP Explore PDS Shock. Ini mono ya. Jadi ini enak banget, nyaman banget. Asli, motornya nyaman banget. Saya juga suka banget kalau misalnya touring. Mungkin saya bakal bawa motor ini ke Bali nanti karena kita ada rencana touring ke Bali, anak-anak HDCI, dan mungkin saya satu-satunya orang yang bakal pakai merek KTM. Oke, untuk mesinnya, motor ini bermesin 799 cc dengan hasil tenaga 95 HP dan torsinya 88 Nm. Untuk akselerasi motor ini 0 ke 100-nya cuma butuh waktu 4 detik aja. Dan untuk tangki bensinnya ini bisa muat 20 liter dengan rata-rata konsumsi bahan bakar itu 1 liter bisa menempuh jarak 22 sampai 27 km. Itu tergantung dengan medannya juga, tergantung dengan tenaga yang dikeluarkan sama motor ini juga. Kalau misalnya medannya curam, tanjakan terus, kemudian banyak trailnya juga, banyak off-roadnya juga, itu mungkin bisa habis lebih cepat atau kurang dari 22 km per liternya. Dan untuk tinggi motor ini, jadi karena tinggi saya 176 cm, yang saya rasa masih aman untuk semua motor. Jadi menurut saya masih nyaman, tapi bakal kesusahan dengan untuk orang yang tinggi di bawah 170 cm karena dari tanah ke joknya ini udah cukup tinggi 88 cm. Jadi
cukup makan ini ya, makan tenaga juga untuk yang di bawah 170 cm. Dan di bagian ban belakang, velg belakang sama velg depan ini beda. Kalau belakang ini menggunakan velg 18 dengan ukuran profil ban ini 150 per 70. Ini lebih lebar dan lebih kecil. Kemudian untuk tambahannya di sini ada tambahan crash bar, lampu tembak sorot, serta side track yang sudah ada. Jadi tinggal nambahin box kanan kirinya aja ini. Kalau misalnya kalian pengen nambahin box, kalian bisa tambahin box kanan kiri setback atau top boxnya. Jadi bener-bener kelihatan motor touring. Dan untuk motor ini beratnya cuma 189 kg. Di bawah 200 kg. Padahal ini motor touring yang kebanyakan motor touring itu di atas 200 atau 300 kg. Kalau misalnya Harley mungkin masih di atas 300 kilo ya. Karena berat banget. Kalau ini enteng banget, serius. Ini motornya enteng, bertenaga, lincah. Kemudian udah ada banyak fitur kayak driving mode-nya ada 4, kemudian ada ABS-nya juga yang pasti. Terus sistem pengereman juga sudah double floating cakram 320 mili, yang di belakang ini single disc 260 mili. Dan sekarang mungkin kita coba naikin motornya biar kalian punya gambaran. Kalau misalnya kalian pengen motor ini, kalian tingginya hampir sama kayak saya, kalian punya gambaran, oh ternyata motor ini masih enak dinaikin. Dan karena ini masih ada pedoknya di bagian belakang, jadi agak sedikit jinjit. Kalau misalnya ini pedok udah turun, saya nggak jinjit ya. Nih, kita turunin dulu motornya. Nah, agak sedikit jinjit kalau misalnya pedoknya dilepas dengan tinggi 176 cm, jadi masih cukup nyaman dengan tinggi segitu. Tapi kalau misalnya di bawah 170, saya rasa sudah nggak nyaman sama sekali. Sekarang kita bahas di bagian kemudi. Dengan speedo digitalnya dan udah ada traction control atau MTC, ABS. Untuk pengaturan di bagian setir kiri sini. Dan di sini ada trip data, riding mode. Ini kita lihat dulu ya, riding mode-nya ada 4, ada street, rain, off-road, dan rally. Kemudian ada motorcycle ini, traction control sama ABS-nya. Dan di setting ini ada quick selector, Bluetooth. Ini Bluetooth mungkin bukan buat lagu ya. Jam, tanggal. Ini ada pengaturan TRL juga, bahasa, servisnya ada juga. Jadi terakhir servisnya itu kapan dan next servisnya itu di kilometer berapa. Jadi informasi yang cukup informatif. Extra function, ini rally. Jadi udah kelihatan modern ya kalau misalnya udah pakai speedo digital seperti ini. Di bagian sini ada trip 1, trip 2, odo, terus ada baterai aki. Baterai akinya agak lemah ya. Terus ada jam, kemudian ada suhu mesin, RPM, dan speed. Dan di sini ada kelihatan ini ya, kita pakai menggunakan mode driving apa. Jadi saya pakai drivingnya street, yang bukan off-road karena kita di jalanan biasa. Jadi kita pakai yang street. Kemudian untuk traction controlnya juga udah on, jadi kelihatan di sini mau off mau on, jadi kelihatan pemberitahuannya di bagian sini. Oke, sekarang coba kita dengar suaranya. Karena motor KTM ini suaranya khas banget, sedikit lebih kasar kalau dibanding dengan BMW F850 GS. Dan walaupun ini 2 silinder masih terkesan kasar banget kalau menurut saya. Tapi justru itu yang buat ciri khasnya sih KTM ini. Ya kan, agak sedikit kasar.
Dan motor ini udah ditambahin kayak handguard ya. Ini berguna juga loh sebenarnya. Kalau misalnya ada roboh-robohnya, kemudian ada nyenggol apa, ini berguna. Saya suka kalau motor touring udah ada ininya ya, biar lebih aman aja untuk tangan. Dan di bagian kokpitnya di sini, ini sama seperti motor-motor lainnya, ada lampu sen, terus ada klakson, terus ada ACC engine serta on engine-nya juga. Dan di sini ada tambahan untuk tempat HP. Jadi kalau misalnya kalian pakai motor touring, ini berguna banget karena kita pasti kalau di kota orang lihat W1 Google Map, dan kita juga nggak mungkin pegang HP, jadi harus ada ini apa namanya ya? Pokoknya tempat HP lah untuk naruh HP, jadi kita bisa lihat dengan leluasa kalau misalnya di kota orang ya, lihat W1 Google Map di sini. Kemudian di bagian tengah sini juga tersedia power outlet. Ini bisa juga untuk ngecas HP ya, kalau misalnya dalam keadaan darurat, waktu HP Anda habis, baterainya habis, jadi bisa nyambung di sini pakai kabel dan ditaruh di holdernya sini, holder HP-nya sini ya. Jadi ini berguna banget dua komponen ini, biar nggak tersesat kalian di jalan. Oke, sekian video dari kita kali ini untuk motor touring 790 Adventure. Jadi kalian punya gambaran kalau misalnya kalian ingin beli motor touring, kalian bingung, dan kalian juga lagi milih-milih antara BMW sama KTM. Untuk saya pribadi, saya bakal milih KTM 790 RR Adventure karena dari segala fiturnya, kemudian kenyamanannya serta keamanannya, ini udah mumpuni banget dengan harga 300 jutaan yang cukup murah di pesaing-pesaingnya seperti Triumph Tiger sama BMW F850 GS. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe video ini, dan kalian follow kita juga di IG diongarage.id dan di TikTok diongarage.id. Sampai ketemu di video keren-keren selanjutnya, and bye-bye.